Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amelia dengan NIM 2510201030. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama itu ada akidah menurut etimologi, terminologi, dan contoh penerapannya. Yang pertama ada akidah menurut etimologi. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqad yang berarti ikatan yang kuat, simpul, atau keyakinan yang mengikat. Sedangkan menurut terminologi, akidah adalah keyakinan dasar dalam agama Islam yang tertanam kuat di dalam hati, tidak bercampur dengan keraguan, meliputi iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, qada, dan qadar. Contoh penerapannya ada meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukannya. Yang kedua ada menjalankan ibadah dengan ikhlas berdasarkan keimanan tanpa paksaan. Yang ketiga ada ridho, sabar terhadap takdir Allah. Yang kedua ada akhlak. Akhlak secara etimologi, terminologi, dan perbedaannya. Yang pertama itu ada akhlak secara etimologi. Akhlak berasal dari kata Arab yaitu al-khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak itu adalah sikap atau perilaku yang tertanam di dalam hati yang memunculkan perbuatan tanpa dipikirkannya lagi baik atau buruknya sesuai dengan ajaran Islam. Dan adapun perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama itu ada akhlak. Akhlak itu berdasarkan wahyu, Al-Quran atau hadis yang bersifat absolut. Sedangkan etika itu ilmu yang mengkaji baik dan buruk secara rasional dan filosofis. Sedangkan moral itu tata aturan perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga ada hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan dengan fitrah, akal, dan amanah. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Memiliki asal-usul dari tanah atau materi dan roh yang spiritual. Adapun ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami di sini bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat ini ada asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij. Yang pertama itu ada asal-usulnya. Ajaran Khawarij ini muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Mereka ini keluar dari kelompok Ali sehingga disebut dengan Khawarij atau orang-orang yang keluar. Selanjutnya itu ada ciri-ciri ajaran Khawarij. Yang pertama itu fanatik dalam memahami agama, mengkafirkan kaum muslimin yang dianggap dosa besar, dan selanjutnya itu ada mengutamakan praktik agama itu secara zahir atau tidak mendalam pada suatu makna. Selanjutnya itu ada pokok ajaran Khawarij. Yang pertama itu pengkafiran pelaku dosa besar dan menilai mereka kekal di neraka. Selanjutnya kepemimpinan. Siapapun boleh menjadi imam atau khalifah, yang penting soleh. Dan yang terakhir ada pemberontakan terhadap penguasa yang dianggap tidak adil. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang munculnya Syiah. Syiah ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
Karena persoalan kepemimpinan atau imamah. Mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang sah setelah Nabi. Lalu perkembangan Syiah ini semakin kuat setelah terjadinya tragedi Karbala yang memunculkan beberapa kelompok, terutama kelompok Syiah Imamiyah atau 12 imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pokok keyakinan Syiah. Yang pertama itu ada imamah. Pemimpin agama dan politik itu harus keturunan dari Ali dan Fatimah yang ditunjuk oleh Allah. Yang kedua itu ada isma. Imam dianggap maksum atau terpelihara dari dosa. Yang ketiga itu ada mahdiyah, yaitu keyakinan bahwa imam ke-12 yaitu Al-Mahdi akan muncul pada akhir zaman. Yang keempat itu ada wilayah, kewajiban loyal kepada para imam Ahlul Bait. Dan yang terakhir itu ada raj'ah, sebagai imam akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya itu Syiah ini berkontribusi dalam pengembangan teologi Islam melalui ilmu kalam, fikih Ja'fari, dan kajian tentang keadilan serta kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologi yang sangat mengutamakan akal dalam memahami akidah. Mereka berpegang pada 5 prinsip, yaitu tauhid, keadilan Tuhan, janji dan ancaman, posisi tengah bagi pelaku dosa besar, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi Mu'tazilah, akal ini dapat menentukan baik dan buruk, mengetahui sifat Allah, dan menetapkan manusia untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang ajaran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran teologis ahli sunnah yang memadukan akal dan wahyu. Pokok ajarannya meliputi menerima sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, serta mengakui perbuatan manusia diciptakan Allah, tetapi manusia harus tetap berusaha, serta iman kepada pembenaran hati. Ajaran Asy'ariyah ini berkontribusi besar bagi teologi Sunni dengan menjaga moderasi akidah, serta argumentasi teologis, serta menjadi fondasi utama dalam ajaran Sunnah wal Jamaah hingga saat kini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang ajaran Maturidiyah dan sedikit perbedaannya dengan ajaran Asy'ariyah. Ajaran Maturidiyah ini adalah aliran teologi Sunni yang memberi peran lebih besar kepada akal. Mereka ini meyakini bahwa manusia ini memiliki kemampuan nyata dalam berbuat, iman pembenaran dalam hati, serta pengakuan lisan, serta akal dapat membedakan sebagian nilai buruk dan baik. Dibanding Asy'ariyah, Maturidiyah ini lebih rasional dalam menakwil sifat-sifat Allah dan lebih mementingkan kemampuan manusia. Sementara Asy'ariyah ini lebih berhati-hati dalam penggunaan akal dan menekankan konsep. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama itu ada menjaga kehormatan, menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat, seperti berpakaian yang sopan, menjauhi zina, bertutur kata yang sopan, dan tidak melakukan tindakan yang memalukan. Yang kedua itu ada menjaga kebersihan, seperti membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan, seperti mandi, berwudu, membersihkan diri atau merapikan diri, menjaga kebersihan tempat tidur, serta membiasakan hidup yang rapi. Yang ketiga itu ada menjaga kesehatan, seperti mengatur pola makan, istirahat yang cukup, berolahraga, tidak merokok, tidak mengonsumsi hal yang bisa merusak tubuh, dan menjaga ketenangan jiwa. Lalu yang keempat itu ada menjaga pikiran, seperti tidak stres,
berpikir positif, tidak memenuhi pikiran dengan pikiran-pikiran negatif, serta membiasakan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang terakhir ini ada menjaga akal seperti menuntut ilmu, memperbanyak membaca, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada sesama atau kepada masyarakat. Yang pertama itu ada akhlak dalam pergaulan, meliputi berbicara sopan dan santun, seperti menghormati orang lain. Contohnya itu berbicara dengan suara yang lembut atau sopan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya itu ada jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya itu tidak berbohong kepada teman atau kepada sesama dan mengembalikan barang yang bukan milik kita sendiri. Selanjutnya itu ada menepati janji. Contohnya itu datang tepat waktu ketika sudah berjanji untuk bertemu. Yang kedua itu ada akhlak membantu dan peduli sesama. Yang pertama itu ada tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya itu menolong teman yang sedang kesulitan atau sedang terkena musibah. Yang kedua itu ada empati dan peduli pada orang lain. Contohnya itu menghibur teman yang sedang sedih atau membantu tetangga yang sakit. Dan yang terakhir ada akhlak dalam bermasyarakat. Yang pertama itu ada menjaga ketertiban dan kedamaian lingkungan. Contohnya itu tidak membuat keributan, mengikuti peraturan RT atau sekolah. Yang kedua itu ada menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya itu tidak membuang sampah sembarangan dan ikut bergotong royong. Dan yang terakhir itu ada menghargai perbedaan. Contohnya menghormati tetangga atau teman yang berbeda agama atau berbeda suku. Assalamualaikum agama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.